sharingnya frekuensi antara receiver dan transmitternya ini sudah dari pabrik, sudah otomatis. Kalau di merek lain kadang-kadang harus menggunakan infrared ya. Jadi intinya supaya mendapatkan hasil yang maksimal, dekatkan sedekat mungkin antara transmitter dan receiver ini sedekat mungkin dan tidak ada halangan. Itu paling aman kalau kita ingin mendapatkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Silat Jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke teman ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system, khususnya untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton teman ya. Oke teman ya, di samping saya ini sudah ada barang baru lagi. Barangnya adalah wireless microphone. Ini dari merek Toa, serinya ZVS 100HAS. Nah, ini portable wireless microphone yang sekarang lagi ngetop ya teman ya. Jadi ini sangat praktis kalau kita mau bawa kemana-mana, dan pemasangannya sangat mudah ya. Kita buka teman ya. Dalam paket penjualan ini sudah saya buka ya, sudah saya keluarkan. Ini adalah untuk receivernya. Receivernya seperti ini modelnya. Kemudian ada 2 biji untuk transmitternya, wireless mic transmitter. Ada extension cord ya, ini untuk disambungkan ini teman ya. Kemudian ada kabel USB untuk ngecas ya. Ini ada 3 baterai. 3 baterai ini untuk transmitter 2 biji, dan untuk receiver 1 biji. Kemudian ada buku petunjuk dan kartu garansi teman ya. Ini kartu garansinya. Jaringan servis yang ada di Toa ya, itu tersebar di banyak tempat ya. Ada 12 cabang teman-teman. Jadi kalau ada kerusakan produk Toa, teman-teman bisa menghubungi alamat yang ada di sini teman ya. Kalau teman-teman punya ampli rusak atau punya unit yang lain khususnya untuk Toa, teman-teman bisa menghubungi cabang terdekat. Mantap teman-teman. Buku petunjuk pemakaiannya ini hanya 1 lembar. Nanti saya sepil untuk detailnya teman ya. Untuk beratnya mikrofonnya ini 220 gram ya. Untuk receivernya beratnya hanya 42 gram. Jadi baterai ketiganya ini untuk mensuplai masing-masing unit. Serinya seri 18650 ya. Ini besar ampernya 1500 mA. Jadi ya ini cukup ya untuk pemakaian kebutuhan sehari-hari. Ini udah lebih dari cukup. Transmitternya ini ya teman ya,
ini yang depan ini menggunakan plastik ya, kemudian untuk yang belakang ini menggunakan ini menggunakan diecast ya, ini dari aluminium cor. Unit transmitter receivernya ini bekerja di frekuensi UHF, ini di frekuensi 490 sampai 518 MHz ya. Kita pasang baterainya aja teman ya, kita pasang aja, kita nyalakan, kita lihat channelnya ya, ada berapa. Ini channel 4 teman ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, kembali ke 1. Pairingnya frekuensi antara receiver dan transmitternya ini sudah dari pabrik, sudah otomatis. Kalau di merek lain kadang-kadang harus menggunakan infrared ya, kalau ini enggak ya teman ya. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, kita pilih nomor channel 3, terus ini kita nyalakan. Nah ini sudah langsung otomatis ya teman ya. Misalnya kita naikkan nomor 5 ini ya, nah dia langsung ya teman ya, langsung berubah frekuensinya. Jadi simpel, kita nggak usah pusing-pusing. Supaya frekuensi ini tersimpan di perangkat ya, itu caranya seperti ini teman-teman. Kita pencet bareng antara tombol power dan tombol set. 8 detik ya. Nah kalau sudah keluar gini, ditahan terus sampai nanti keluar frekuensi. 8 detik lagi. Ini masih ditahan, lumayan lama soalnya. Nah ini berarti ini sudah tersimpan teman ya. Ini untuk volume teman ya, volumenya ini ada 5 tingkatan, 1 ya, 2, 3, 4, 5, udah maksimum 5. Kita tutup di ujung sini teman ya. Ini untuk colokan ngecasnya ya, ngecasnya baterai tadi taruh di dalam, kemudian dicas menggunakan kabel USB Type C. Saya masukkan yang satunya. Teman-teman usahakan frekuensi antara mic 1 dan mic 2 ini berbeda teman ya. Ini kalau mau lihat dalamnya ya, untuk yang kepala mic-nya teman ya, kita bahas ini. Ya kalau saya. Nih, mati ya. Ini untuk membrannya ada di sini. Oke. Kita tutup lagi. Untuk kepala mic-nya ini teman ya, ini desain seperti ini tidak memerlukan gelang pengaman ya, karena ini sudah ada dudukan. Tidak seperti kalau yang ini polos ya, dia akan harus menggunakan gelang pengaman. Nah, ini untuk receivernya seperti ini modelnya teman ya, cukup kokoh ya. Ini menggunakan plastik yang cukup kuat. Kemudian kita kasih masukan ya, ini baterainya 3,7 volt yang seri tadi ya, seri 18650. Kita pasang saja, kita tutup. Kemudian di sebelah sini ya, ini ada colokan USB Type C ya, ini digunakan untuk mecas baterainya. Kita nyalakan coba. Nah, ini seperti ini teman ya, kita tahan beberapa detik, 1 detik nggak sama ya, sudah ini ya. Ini adalah frekuensi dari receivernya. Untuk jangkauannya tadi belum bisa sampaikan ya. Untuk jangkauannya ini, untuk spesifikasi di petunjuk ya, ini bisa 50-an meter ya. Tapi teman-teman ya, 50 meter itu dengan catatan antara antena dan wireless ini tidak tertutup atau terhalang ya. Kalau teman-teman pakai untuk di sound system masjid, itu biasanya amplifier kan ditaruh di dalam ruangan, kemudian ini ditancap di belakangnya, itu biasa akan terhalang dengan tembok. Nah itu akan membuat kepekaan dari transmit dan receivernya ini akan menjadi sangat lemah. Jadi sarannya menggunakan kabel. Kalau teman-teman beli mic TOA ya, itu kan dapat jack seperti ini ya. Nah teman-teman bisa pakai kabel ini, kemudian membeli ini adapter dari Canon to Akai atau TRS to XLR. Jadi nanti teman-teman tinggal seperti ini, pasang seperti ini, kemudian disambung. Nah ini tancap ke amplifier atau ke mixer, masuknya clean. Tidak direkomendasikan menggunakan kabel XLR to XLR kalau teman-teman menggunakan adapter seperti ini.
Oke teman ya, ini saya rekam menggunakan HP ya. Ini tujuannya untuk mendapatkan suara asli ya. Kalau penggunaan clip on itu nanti suaranya kan tidak orisinal ya. Kita rekam pakai HP. Ini sudah saya sediakan speaker aktif ya. Kita mau colok di mic 1 teman ya. Kita colok di maaf. Ini kita mau colok di mic 2 ya. Ini levelnya saya bikin di jam 11, masternya ini jam 12. Equalizernya seperti ini teman ya. Ini echonya belum dibuka ya, jadi ini kita tancap. Seperti ini teman ya. Kita nyalakan untuk mic-nya ini. Cek. Mantap ya, tebel ya, bersih ya. Nah, cek 1 2 3. Nih, jarak segini tidak feedback teman ya. Jadi cukup bagus ya kualitasnya ya. Cek 1 2 3 tes 1. Ini kalau lo-nya ditambah dikit lebih jos ya. Nah, dinaikkan sedikit untuk 100 Hz-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap ya. Ini cocok banget untuk dipakai untuk acara meeting ya seperti ini. Jadi tinggal colok di speaker aktif, suaranya sudah jos. Yang penting speakernya juga bagus ya. Ini yang speaker kelas standar aja. Nih, sekarang kalau kita kasih echo, ini echonya kebetulan echo delay ya. Cek. Echonya seperti ini echo delay. Cek 1 low hi cek 1. Yang satunya cek low hi cek low. Nah ini enaknya tuh ya, ini bisa di levelnya bisa disesuaikan kalau bisa terlalu dekat ya. Ini levelnya bisa diturunkan level 3 misalnya. Cek. Ini yang level 5. Cek beda ya. Cek. Ini level 5. Ini level 3. Cek low hi a. Kita mau pasang receivernya di channel 3. Channel 3 ini untuk MC ya. Ini masangnya di LAN. Ini karena ruangannya sempit, suaranya bergema gitu ya. Kita tancap di sini. Ini di LAN-nya di sini teman ya. Nanti mau ada rapat. Ini jam 12, high, mid-nya jam setengah 1, low-nya ini jam 2 ya, sekitar jam lebih dikit lah. Untuk gennya, ini gennya nih jam berapa nih? Jam 2 ya. Untuk level untuk channel 3 nya ini jam setengah 3. Menjadi bendahara karena berhubungan ada uang kita serahkan, ada uang kita serahkan, sehingga mohon maaf pada bendahara yang ditunjuk, saya istilahnya melaksanakan tugas Bapak. 450.000 ada 511.500. Kemudian kami mohon untuk yang dari software ini dititipkan kepada
Oke teman ya, untuk kesimpulannya unit ini menurut saya ini sangat praktis ya, karena tidak menggunakan listrik. Jadi khusus pakai baterai saja, kita bisa bawa-bawa, tinggal colok, masuknya ke jack LAN ya, atau jack mic yang menggunakan jack Akai atau jack TOA ya. Ada orang bilang jack, sebetulnya ini namanya jack TS, tape dan slave. Penampilannya atau build quality juga cukup bagus, tidak diragukan ya, karena ini mereknya TOA ya. TOA terkenal dari zaman dulu, kualitasnya cukup bisa diandalkan. Teman-teman, untuk kekurangannya, nah untuk kekurangannya tuh ya, kualitasnya bagus. Kekurangannya teman ya, kekurangannya yang pertama menurut saya harganya ini di pasaran sekitar 1.200.000 ya, lumayan ya, tapi kalau dibanding dengan kualitasnya ya tidak masalah. Ini cocok untuk di rumah ibadah, untuk karaoke, untuk di kantor, no problem. Kemudian kekurangan yang kedua, memang karena bentuknya seperti ini tuh ya, ini pabrik sudah menyediakan adapter. Nah, ini seperti ini ya, jadi tidak jadi masalah seperti yang di belakang tadi. Kalau misalnya teman-teman ribet menggunakan ini, sudah disediakan jack tambahan, jadi nggak masalah. Kemudian kekurangan yang selanjutnya ya teman ya, ini untuk jack colokan casnya atau jack USB nya, ini TOA hanya memberikan satu, tidak disediakan kepala charger ya. Kepala charger teman-teman ya bisa menggunakan yang dari HP. Kekurangan selanjutnya tuh ya, ini dari TOA tidak menyediakan tempat atau case. Tempatnya ini jangan sampai rusak sementara ya, kalau kita mau bawa-bawa, kita bawa ini aja. Oke teman ya, saya kira cukup. Ada kurang lebih saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system, khususnya untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang tong.